penting gitu ya. Tapi yang jelas dia sendirian gitu. Dia dalam keadaan letih, lesu gitu ya, lusuh kayak gitu aja sih Mbak Live Group. Iya, itu yang sampai saat ini kami juga masih mencari-cari sebetulnya ada apa karena nggak ada indikasi yang mengarah kepada tindak pidana karena kondisinya baik-baik saja. Ini masalahnya lebih kepada masalah internal gitu ya, internal diri Nadira. Eh, Walaupun tidak ditutup kemungkinan untuk di apa di ketika ada petunjuk lain itu di. Tribunal seorang mahasiswi Telkom bernama Nadira Az-Zahra yang sempat dinyatakan hilang kini telah ditemukan pada Senin 6 Juli kemarin. Wanita asal kota Bandung yang dilaporkan hilang selama sepekan telah kembali bersama keluarganya. Lantas bagaimana kondisi terkini dari Nadira? Hari ini kita akan membahasnya dan ngobrol langsung dengan paman Nadira yakni Kang Budi Purwa dalam program Saksi Kata. Dan kita sudah terhubung melalui panggilan Zoom, kita sapa terlebih dahulu di sana Kang Purwa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Baik, Ya masih cukup lelah kelihatannya hari ini. Ya, baik Kang Purwa, kami mengucapkan terima kasih begitu ya atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang, meluangkan waktu dengan kami di tengah peristiwa yang sedang terjadi dan kami juga turut bahagia begitu atas kabar Nadira yang telah ditemukan dan bisa berkumpul dengan keluarga ya Kang ya. Ditemukan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Baik, alhamdulillah ditemukannya kemarin ya, Kang, ya? ya kemarin dini hari kemarin. Baik, kalau boleh diceritakan Kang Purwa bagaimana kondisi Nadira saat ditemukan ataupun hingga sampai saat ini begitu ya, tanggal 7 Juli, bagaimana kondisi Nadira Kang Purwa? Ya, saya kira setelah 6 hari ya menghilang, kemudian alhamdulillah ditemukan dini hari kemarin. Secara fisik, kesehatan fisik baik-baik saja, Hmm. tidak ada luka, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kondisi fisiknya. Ya, cuma secara itu kelihatan letih lah ya, kelihatan sangat letih. Namun sampai saat ini masih belum bisa diajak bicara secara leluasa gitu. Itu aja sih. Mhm. Baik, untuk secara fisik apakah ada mungkin tanda-tanda kekerasan ataupun luka begitu Kang Purwa? Sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada indikasi ke arah sana gitu. Yang tadi saya bilang secara fisik eh, biasa-biasa saja, sehat-sehat saja gitu ya. Nggak ada luka, nggak ada indikasi-indikasi itu. Baik, berarti bisa dibilang dalam keadaan kondisi fisik Nadira sehat begitu ya Kang Purwa Ya, ya? Mhm. Sebelum kita berbincang lebih jauh, saya ingin mengetahui Kang Purwa bagaimana sosok Nadira ini di mata keluarga dalam kesehariannya. Apakah memang Nadira ini memang sosok yang ceria begitu, mudah berbaur, banyak teman atau bagaimana Kang Purwa? ya pertama dia tuh orangnya eh, teliti ya, Hmm. teliti, cerdas, eh, eh, ceria ya tadi, ceria dan kalau ngobrol tuh asik gitu ya. eh, Apalagi dengan keluarga, terutama dengan ibunya, sangat dekat gitu, seperti dengan sahabat gitu ya. Eh, dan dia tuh disiplin gitu ya. Kalau dia pergi kuliah ya kuliah aja, fokus ke Hmm. kuliah aja gitu. Pergi pulang, tertib hidupnya gitu ya. Nah, eh, semua orang menyatakan bahwa Nadira itu yang kenal dengan dia mudah 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 bergaul, gitu ya. Hmm. Supel gitu ya. Itu. Baik, kemudian Kang Purwa, apakah ada perbedaan begitu ya dari Nadira sebelum peristiwa dan kemudian akhirnya kemarin bisa kembali pulang ke keluarga? Maksudnya gimana? Mungkin ada perbedaan yang tadinya Kang Purwa menyatakan bahwa Nadira ini sosok yang ceria begitu ya. Mungkin setelah peristiwa ini apakah Nadira menjadi lebih pendiam begitu atau bagaimana Kang Purwa? Ada Ya, perbedaankah? ya pastilah ya, Mhm. karena ini kita kan baru ini hari belum 2 hari ya, Mhm. dan masih belum bisa diajak bicara. Ya kami sih sekarang hanya fokus melindungi
eh, fisiknya aja gitu ya. Hmm. Eh, Harus supaya bisa makan lah gitu ya dalam kondisi badannya terawat. Itu aja sih yang kami sekarang lakukan gitu karena belum bisa banyak bicara gitu ya. Mhm. Syukurnya alhamdulillahnya dia menjalankan kegiatan sehari-harinya itu dia lakukan tidak tiduran mulu misalnya gitu ya. Jadi dia lakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Tapi lagi-lagi tadi masih membatasi diri untuk tidak berbicara gitu. Itu Mhm. aja sih, Teh. Baik, tadi Kang Purwa mengatakan Nadira ini masih membatasi diri begitu ya, mungkin hanya mau berkomunikasi dengan keluarga inti. Artinya Nadira ini sampai saat ini belum memberikan pengakuan atau menceritakan sesuatu hal begitu ya kepada pihak keluarga, Kang Purwa. Ya, kami juga tidak cukup eh, kami juga harus mengukur ya, harus Mhm. mengukur dan cukup tahu diri lah gitu ya. Eh, kita ngobrol ke hal-hal yang misalnya, nah tuh mau makan apa hari ini, cuman sebatas itulah untuk ngobrol kenapa pergi, ada apa. Kami rasa sih belum saatnya ya, karena situasi psikologisnya kan masih dalam keadaan terguncang gitu ya. Baik. Artinya tapi tadi Nadira sampai saat ini dia masih beraktivitas dengan baik begitu ya Kang Purwa ya, tidak sampai mengurung diri ataupun sampai tidak mau makan begitu ya Kang Purwa. Nah di kamar aja sekarang sih, Mhm. di kamar aja ya, nggak keluar sama sekali. Ya cuma ya kami jaga aja gitu. Mhm. Cuma ya sholat gitu ya, mandi, makan sih normal gitu ya, nggak ada masalah. Baik, kalau boleh diceritakan Kang Purwa, gimana kronologi ini pertama kali keluarga akhirnya mendapat kabar Nadira ini ditemukan? Sejak hari Selasa pagi jam 10 pergi dan kemudian dari sejak itu kami kehilangan kontak gitu ya. Mhm. Dini hari tadi itu kemarin maksudnya dini hari kemarin ada yang nelfon ke kami eh, menyatakan bahwa Nadira ada di sini, dia bilang gitu, yang nelfon itu Nadira ada di sini. Ya kami senang gitu, tapi kan karena beberapa waktu belakangan kan sering banyak eh, informasi-informasi yang berseliweran dan itu banyaknya hoax gitu ya. Mhm. Bilang di sini pakai ini ketika kita kejar nggak ada. Malah ada yang pernah mengatakan bahwa Nadira di Majalaya sama tantenya, sementara kami nggak punya keluarga di Majalaya. Yang gitu-gitu tuh kami harus sangat hati-hati. Jadi kami lakukan cross check ke banyak pihak, termasuk dilakukan telepon ulang gitu ya, hanya tidak oleh satu orang gitu, oleh keluarga. Coba lagi telepon ini, ternyata benar. Akhirnya kami minta Sherlock, kami ke sana dan alhamdulillah memang ada di sana dalam kondisi yang baik-baik. Ya cuman tadi nggak bisa diajak bicara. Itu aja sih. Mhm. Kalau boleh tahu Kang Purwa ini ada warga begitu ya yang akhirnya kemudian menemukan Nadira. Kalau boleh tahu ini Nadira ditemukan di mana Kang Purwa? Apakah di pinggir jalan ataupun di suatu ruang publik begitu Kang Purwa? Dan bagaimana kondisi saat Nadira ini ditemukan? Yang informasi itunya sih dia ditemukan sendirian gitu. Mhm. Cuma kita tidak tidak apa ya, tidak terlalu eh, detail bertanya lagi apa, Mmm. sedang apa, dan lain-lain kita nggak nanyain itu. Kita fokus begitu ketemu itu rasa syukur alhamdulillahnya yang luar biasa sehingga hal-hal yang gitu tak luput dari perhatian kami gitu. Mungkin nantilah kalau sudah diajak bicara bisa gitu ya kita Mhm. kita akan tanya hal-hal yang kayak gitu. Saya pikir nggak terlalu penting gitu ya. Tapi yang jelas dia sendirian gitu. Dia Mmm. dalam keadaan letih, lesu gitu ya, lusuh kayak gitu aja sih. Tapi ya secara umum kalau di pandangan luar sih aman-aman aja fisiknya sih nggak ada masalah. Mhm. Itu.
Kemudian berarti kan Nadira awal mula pergi dan dinyatakan hilang kontak itu pasti membawa barang-barang ya. Apakah Ya, barang-barang yang dibawa Nadira ini masih tetap utuh, Kang Purwa? Atau baju yang dipakai Nadira saat hilang kontak ini masih sama yang dikenakan saat ditemukan? masih sama, Hmm. pakaiannya masih sama. Eh, Barang ransel, laptop, tablet, perlengkapan kuliah, kunci-kunci itu semuanya lengkap, nggak ada yang hilang satu. Mhm. Nggak ada. Itu teh. Baik. Kemudian dari warga ataupun pihak yang menemukan Nadira ini, apakah ada pernyataan kemudian yang disampaikan juga kepada pihak keluarga, Kang Purwa? Ya, beliau-beliau sih hanya hanya ingin segera kembali ke keluarga dan Mhm. eh, ikut berdoa, mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Itu dan dia tidak mau disebut dulu lah gitu ya Mhm. identitas dan lokasi. Saya kira itu aja sih. Dia orang baik. Baik, kalau kita boleh menilik ke belakang kembali, Kang Purwa, ini sempat Nadira yang dinyatakan hilang begitu ya. Kemarin ada kabar bahwa ada beberapa kejanggalan yang dinyatakan Nadira ini tiba-tiba keluar dari grup WhatsApp begitu. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan lain yang dirasakan keluarga Kang Purwa sebelum Nadira ini akhirnya ditemukan? Di waktu-waktu dekat sekitaran itu nggak ada hal yang istimewa ya. Nggak Hmm. ada hal yang istimewa. Biasa saja dia pamitan berangkat kuliah, setelah sampai berkabar, tiba-tiba live group. Iya, itu yang sampai saat ini kami juga masih mencari-cari sebetulnya ada apa, karena nggak ada indikasi gitu ya. Hmm. Hari-hari sebelumnya ya biasa saja, rutinitas biasa saja gitu. Hmm. Baik, kita bersyukur Nadira sudah pulang ke rumah ke keluarga begitu. Tapi dari pihak keluarga, Kang Purwa, apakah penyidikan dari pihak kepolisian ini terus akan dilanjutkan untuk mungkin soal penyebab Nadira hilang kontak dan lain sebagainya, Kang Purwa? Saya kira kemarin sudah dinyatakan dengan jelas ya oleh Pak Kasat Reskrim di Polrestabes waktu konferensi pers bareng dengan saya. Hmm. Pak Kasat menyatakan bahwa karena tidak ada sejauh ini tidak ditemukan indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindak pidana karena kondisinya baik-baik saja. Ini masalahnya lebih kepada masalah internal gitu ya, internal diri Nadira. Eh, Walaupun tidak ditutup kemungkinan untuk di ketika ada petunjuk lain itu dikembangkan ulang gitu ya. Tapi sampai kemarin itu ya sudah beri kesempatan kepada keluarga untuk melakukan recovery. Mhm. Karena sampai saat ini kan tidak bisa ditanya apalagi hal-hal yang seperti itu. Cuma kalau kata Pak Kasat itu kan tidak ada indikasi tindak pidana karena tadi barang utuh, fisiknya sehat gitu ya. Beri kesempatan kepada keluarga untuk melakukan recovery, baru nanti akan ada keterangan lebih jelasnya gitu ya. Karena kan yang paling mengetahui kondisi yang sebenarnya adalah ya Nadira sendiri kan. Nah, cuma kan kita harus juga hormati ya eh, privasi dia. Bersyukur kita sudah ada di lingkungan yang menurut saya sih udah nyaman kembali gitu secara lingkungan terjaga dan lain-lain. Ya mudah-mudahan mohon doanya segera pulih lah. Baik, kemudian apa saja Kang Purwa upaya ataupun usaha begitu ya yang dilakukan oleh keluarga saat ini untuk melakukan recovery terhadap Nadira? Apakah mungkin memang kemudian ada pemeriksaan fisik secara lanjut ataupun psikis ataupun dari pihak kepolisian menawarkan bantuan soal pendampingan, Kang Purwa? Ya, yang pertama kami lakukan pendampingan dulu secara internal di keluarga oleh keluarga intilah terutama ya. Mhm. Yang harus dijaga adalah jaga asupan, jaga istirahatnya gitu kan. Itu dulu secara fisik ya. Tentu saja selain pendampingan inti, kami yakin bahwa perlu juga ada semacam pendampingan dari ahli ya.
Eh, Alhamdulillah kemarin tuh Pak Kasat sama jajaran kepolisian itu menawarkan bantuan untuk melakukan eh, apa assessment gitu ya, entah itu psikiater, entah itu psikolog, entah itu dokter medis, dan kami sambut baik, insya Allah. Setelah nanti Nadira bisa eh, tidak shock, sudah shock apa, shocknya sudah bisa ditangani dan sudah bisa membuka diri gitu kan. Eh, Juga dari apa ya, Dinas PPA Kota Bandung juga menawarkan diri untuk melakukan pendampingan. Alhamdulillah banyak yang respon. Saya percaya bahwa memang ini harus ditangani lanjutan oleh eh, tenaga ahli gitu ya, entah itu tadi medis atau psikis. Gitu teh. Mhm. Baik, terakhir Kang Purwa, apa kemudian harapan keluarga begitu seusai Nadira ini kembali ke rumah dan berkumpul bersama dengan keluarga? Ya pertama eh, kami berharap segera pulih ya, baik fisik maupun mentalnya. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baik buat semua gitu ya. Yang kedua, saya berharap eh, kasus ini sudah dinyatakan selesai, ditutup, dan kemudian kembali kepada eh, kehidupan normal gitu. Yang ketiga, saya berharap teman-teman media dimanapun gitu untuk tidak apa mengglorifikasi kegiatan ini, kejadian ini, karena kami agak cemas, agak khawatir kalau nanti informasi-informasi yang berkembang di media itu mempengaruhi dalam proses pemulihannya Nadira. Eh, Kan tidak bisa apa di ditutup gitu untuk mengakses media. Agak khawatir itu ya kami. Walaupun saya percaya teman-teman media akan sangat bijak untuk menyikapi kejadian ini. Dan terakhir sih selebihnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang eh, luas kepada semua pihak yang telah ikut membantu proses pencarian, pada jajaran kepolisian, pada teman-teman media, masyarakat umum, para jurnalis ini luar biasa secara intens menginformasikan ini dan akhirnya upaya itu menghasilkan eh, apa membuahkan hasil gitu. Jadi, terima kasih, insya Allah itu jadi kebaikan. Baik, terima kasih Kang Purwa atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan berbagi bersama kami hari ini. Kita sama-sama saling mendoakan dan kita khususnya mendoakan untuk Nadira agar kondisinya bisa segera pulih dan segera bisa untuk beraktivitas kembali dan berkumpul bersama dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih Kang Purwa, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Purwa. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami di program Saksi Kata hari ini. Di akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.